Selamat datang di channel baru saya, Cara Bang Al. Di mana channel ini saya tujukan untuk membuat tutorial-tutorial dalam menjalankan aplikasi yang bermanfaat, eh, Microsoft Excel, Spreadsheet, dan masih banyak yang lainnya ya. Khususnya aplikasi-aplikasi bermanfaat dan cara kerja cerdas gitu ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya biar saya lebih semangat untuk membangun channel ini. Ini channel benar-benar baru, masih 0 subscribe, 0 video, 0 tayang. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkah buat saya khususnya dan keluarga saya, dan juga buat rekan-rekan yang menonton. Oke, tanpa berlama-lama, dalam kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana cara membuat tabel nilai dengan form input tapi di Microsoft Excel, serta ada fitur filter yang unik, tidak seperti pada umumnya. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama di sini kita buat dulu nomor seperti biasa, lalu ada nama, kelas, jenis kelamin. Di sini ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kita buat 10 nilai saja. Oke. Nah, setelah ini rekan-rekan ketik tekan CTRL ini ya, lalu A, lalu tekan lagi CTRL-nya T. Nah, di sini rekan-rekan centang karena kita sudah punya judul ya, judul tabel di sini kita centang, lalu oke, akan tampilnya seperti ini. Nah, di sini rekan-rekan karena saya belum punya database untuk nama, saya mau membuat dulu daftar nama dengan acak ya. Kayak siswa 1, namanya siswa 1, ada siswa 2, ada siswa 3. Jadi kita buat dulu untuk nama ya. Di sini kita ini rumus untuk apa ya? Proses membuat nama mungkin ya. Jadi mau terpakai alhamdulillah, juga tidak juga ya, pasti bermanfaat sih buat rekan-rekan ya. Cuma untuk tutorial kali ini tidak ada hubungannya mungkin ya. Ini hanya sebagai formula untuk membuat daftar nama. Nah, seperti ini. Kita paste ini, hapus saja. Nah, untuk nomor pun kita hapus. Oke. Di sini kita sudah punya daftar nama siswa, lalu kita kasih kelas. Di sini ada kelas A, lalu ada kita 20 siswa aja ya. Di sini ada kelas B, lalu di sini kelas C. Oke. Pertama kita blok dulu kolom ini ya. Lalu kita masuk ke format ya. Format cell. Sorry. Oh iya. Sini ya. Bukan. Ctrl G aja. Kita spesial, kita blank. Nah, di sini kita kasih rumusnya sama dengan ini, lalu enter. Sorry. Ada yang salah ya. Gini, Ctrl G, lalu kita spesial, blanknya kita pakai rumusnya itu sama dengan ini, enter. Nah, tekan ya CTRL-nya baru enter. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi untuk ketik satu-satu ya, atau copy satu-satu. Nah, di sini untuk nomor absen, pasti rekan-rekan ingin ketika perpindahan kelas itu absennya kembali ke 1. Nah, bagaimana rumusnya? Pertama-tama kita di baris pertama kita kasih 1. Nah, di baris kedua kita pakai rumus sama dengan jika sel C3 sama dengan sel C2, maka ini kan tadi udah 1 ya. Yang 1 ini A2 ditambah 1.
Kalau tidak sama, berarti kembali menjadi angka 1. Kita enter, lalu kita copy. Oh, nah ini CTRL C ya. Lalu kita CTRL shift-nya tekan, tanda panah bawah, lalu CTRL V. Nah, seperti ini. Jadi di sini udah ya, ketika perpindahan kelas itu kembali ke angka 1. Di sini kita rata tengahkan, kita rapikan dulu ya. Oke. Untuk jenis kelamin kita pakai acak aja ya. Untuk zaman sekarang kebanyakan perempuan ya. Jadi kita di sini copy, paste. Oke. Nah, ini terlalu lebih ya. Di sini kita hapus saja baris yang ini. Karena saya untuk tutorial kali ini saya akan memakai 3 kelas saja ya. Dengan satu kelasnya itu 20 siswa. Nah, langkah selanjutnya kalau ini sudah beres, kita klik di sel E2 antara JK dengan nilai ya. Kita masuk ke view, lalu di sini freeze, pilih yang pertama. Untuk apa fungsinya? Jadi ketika kita scroll, judul tabel ini masih tetap kelihatan. Dan ketika kita scroll ke kanan, yang ini tetap ada, tidak bergeser. Nah, seperti ini. Ini fungsinya ya. Oke, nah ini udah jadi. Kita ingin merapikan nih supaya si kolomnya itu kan biasanya rekan-rekan pasti merapikan itu seperti ini ya, digeser-geser. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Kita CTRL A 2 kali. Bila sudah, lalu kita klik ALT HOI. Lalu ALT lagi HOA. Nah, jadi udah rapi tanpa kita berlama-lama ya. Nah, di sini udah rapi, udah enak ya kita pandangnya. Untuk nama biasanya kan pada panjang ya. Kita seolah-olah ini ada nama yang pada panjang ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat filter di mana biasanya kan rekan-rekan untuk melihat filter kelas ya. Misalkan ini teman-teman hanya ingin menampilkan kelas A, kita centang A. Lalu di kelas A kita ingin menampilkan siswa laki-lakinya saja, kita ininya centang L-nya saja. Nah, ada cara lebih cepat dan lebih enak ya untuk dilihatnya. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Kita aktifkan dulu sel yang ada di dalam tabel ya. Mau di mana bebas, yang penting di dalam tabel ini. Lalu kita pergi tabel design, lalu insert slicer. Nah, di sini rekan-rekan untuk filternya biasanya pakai apa aja? Tinggal pilih. Kalau saya biasanya itu dari nomor, nama, dan kelas. Lalu jenis kelamin mungkin ya. Oh, nama enggak. Jadi nomor, kelas, dan jenis kelamin. Kita oke, akan muncul 3 seperti ini. Nah, kita tinggal atur aja. Yang pertama misalkan di sini saya biasanya kelas. Lalu ini kita kasih 3 kolom. Nah, seperti ini. Lalu ke nomor absen ya. Untuk nomor absen saya kasih, bentar, ini kita geser dulu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk 2 kita seperti ini. Untuk absen karena ada 20 mungkin cukup sorry. Yang ini 4 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika rekan-rekan ingin menampilkan hanya kelas A saja, tinggal klik A. Otomatis yang muncul hanya kelas A. Lalu misalkan teman-teman ingin memunculkan hanya yang perempuannya saja, klik P. Yang ingin laki-laki tinggal klik L. Bila filter ini sudah tidak dibutuhkan, tinggal klik bagian yang ini, kembali yang A. Yang aktifnya hanya kelasnya saja. Nah, selanjutnya biasanya kan rekan-rekan ketika mau memberikan nilai, siswa atas nama siswa 35 biasanya kan di scroll seperti ini ya. Nah, cara cepatnya bagaimana? Bisa dengan cara klik A, kelasnya misalkan, nah seperti ini, ada siswa 35. Atau si siswa tersebut tahu nomor absennya, jadi ketika ngajar di kelas C,
mau memberikan nilai, kamu absen berapa, ya tinggal misalkan absen 10, kita klik 10. Nah, jadi seperti ini. Munculnya hanya siswa 10 untuk kelas C. Absen 10 untuk siswa C. Lalu ketika kelas A itu namanya siswa 10. Kalau C itu siswa 50 ya. Nah, ini nama ya. Seperti ini. Lalu ada juga yang saya mau tampilkan di sini itu form input ya. Jadi karena ini banyak ya, biasanya kan misalkan 87 geser ke kanan, 88, 88, 85. Nah, seperti ini. Ada cara yang dimana memunculkan form input nilai. Rekan-rekan tinggal ke bagian kiri atas, di sini ada icon seperti ini ya, form. Bila belum ada, rekan-rekan tinggal klik file, lalu ke option, lalu ke quick access toolbar. Kita di sininya rubah ke command not in the ribbon. Kita scroll ke bagian huruf F ya, karena form. Nah, klik formnya, lalu klik add, nanti akan muncul di sini. Karena saya sudah menambahkan icon form ini, pasti sudah ada di sini ya. Nanti rekan-rekan kalau udah add muncul di sini, langsung klik OK saja. Nanti akan muncul di sini. Nah, kita tinggal klik nih, mau menginput nilai di sini. Nggak mesti harus scroll di sini, nggak mesti milih di sini ya. Bisa dengan cara form input. Nah, caranya klik form input, muncullah seperti ini. Nah, kita coba klik kriteria dulu. Misalkan mau mencari berdasarkan nama siswa ya. Kita clear dulu. Nah, nama siswa yang mau kita nilai misalkan atas nama siswa 25 misalkan. Lalu klik enter. Siswa 25 itu ada di kelas B dengan jenis kelamin laki-laki dan nomor absennya 5. Ya, benar ya. Di sini siswa 25 itu ada di kelas B dan nomor absennya itu absen 5 ya di kelas tersebut. Nah, untuk inputnya kita input saja di sini. Misalkan untuk nilai pertamanya itu dia 98. Kita klik tab saja. Lalu nilai keduanya itu 90, nilai ketiganya dia belum mengerjakan nih. Kita lewat. Lalu nilai keempatnya misalkan 85. Bila sudah, rekan-rekan tinggal klik enter. Nah, langsung masuk di sini. Nah, bagaimana bila mana ternyata dia di kemudian hari mengerjakan nih ya, mengerjakan lagi untuk nilai yang ketiganya. Kita search aja lagi siswa 25, enter. Oh, sorry, maaf. Kita close dulu, kita klik lagi. Lalu di sini kriteria, clear dulu. Lalu siswa 25, enter. Nah, untuk nilai 3 dia mengerjakan, ternyata nilainya itu 95. Dan ternyata ada kesalahan, untuk nilai 4-nya itu bukan 85 nih. Kita rubah jadi 88 misalkan. Otomatis ketika kita klik enter di sini, nah, pasti di sini muncul nilai 95 dan nilai 4-nya itu rubah menjadi 88. Kita coba ya. Klik enter. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi ini ada berbagai cara untuk form input, bisa langsung di sini dengan mencari satu persatu atau dengan klik dulu kelasnya, klik nomor absennya, ngisi kita di sini, atau bisa juga dengan cara menggunakan aplikasi atau fitur form ya. Jadi kita tinggal klik kriteria, clear dulu, misalkan siswa 8, kita enter, kita masukkan nilai di sini. Nah, siswa 8 kan masih kosong ya di sini. Misalkan nilainya itu 90, tab 98, tab 95, tab 86. Kita enter. Untuk memasukkan nilai ke tabel di sini ya. Kita enter. Langsung masuk. Nah, mungkin untuk video pertama saya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, khususnya mungkin untuk para guru ya. Bang Al, bisa nggak ini dipakai untuk database data siswa atau data masyarakat? Ini bisa ya, tergantung, kita tinggal buat saja di sini judulnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan video pertama saya
ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan juga bisa mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan berupa dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Maaf bila banyak salah kata, bila mana rekan-rekan ingin dibuatkan tutorial-tutorial pembuatan tata cara di Microsoft Excel, Spreadsheet, Google Form, atau ingin dibuatkan tutorial menjalankan suatu aplikasi, tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buatkan tutorialnya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe-nya biar saya tetap semangat ya dalam membuat tutorial-tutorial seni. Maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.